tempat liburan lagi. Ya, liburan ala-ala kita. Murah meriah. Ini tempatnya ada di Karawang, di kaki Gunung Sanggabuana ini. Lokasinya sebelum sebelum naik ke Cigentis ya. Kalau Cigentis masih sana lagi. Pokoknya kalian kalau dari yang pemandian yang di sungai-sungai itu naik sedikit, nanti ada belokan ke kanan, nah tinggal lurus aja. Nah ini dia tempatnya, JC House. Untuk tiket masuknya 10.000. Tempatnya kayak gini guys, pokoknya persis di kaki Gunung Sanggabuana kayaknya. Nah itu sana kayaknya gunung deh. Buat kalian yang udah tahu mungkin udah nggak asing lagi sama tempatnya ya. Sambut sama cepot. Bisa ada karaoke juga, ada tempat buat karaoke nih guys. Ada mic-nya ya, bisa di onin sih. Taruhlah kali 1-2 lagu. Ada kucing. Ya, ini tempatnya guys. Ada kolamnya, ada villa-villa. Di situ ada villa juga tuh. Nanti kita tanya-tanya untuk harganya berapa ya. Oh, ember tumpah guys, barusan. Kita tanya-tanya juga harga villanya berapa ya. Baru kita masuk lagi. Ini kolam pertama, ada air mancurnya. Tempatnya asik nih guys, sejuk, nggak panas. Emang untuk langitnya cerah sih, ada mataharinya terang, tapi hawanya tuh cukup sejuk guys. Di sini bisa buat kalian nyantai-nyantai, bisa tuh. Kalian kan ini juga bisa buat santai-santai. Tempatnya lumayan bersih ya guys, ada WC-nya juga bersih. Nah ini villa juga. Nah ini turun terus guys, bisa turun ke bawah. Nah itu ada pancuran ya guys. Nah di sini ada villa juga nih. Nah ini villa juga, itu tadi villanya di situ ya. Nah ini ada kolam juga ya, kalau yang tadi kolam anak-anak guys. Kalau ini agak lumayan dalam lah. Yang paling dalam itu ya seperut orang dewasa lah. Nah ini ada kantin, tempat bisa makan.
spot-spot foto kayak wah ada sepeda antik deh. Ini bagus loh. Nah, yang menariknya di sini tuh bisa ke riverside alias bisa apa namanya? Langsung ke sungai. Nah, ini juga ada musola. Pokoknya di sini fasilitasnya oke deh. Di tempat wudhunya di sini kan. Nah, di sini tuh ada tempat musolanya. Nah, musolanya oke juga guys, bagus loh. Assalamualaikum. Musolanya bersih guys, ini ada aliran air jernih guys. Tuh, kita lihat ke itunya ya, ke arah sungai. Nah, ini ada anak tangganya guys, bisa turun. Tadi toiletnya ada di atas ya, lupa kerikot satu. Terus di sini juga ada toilet juga tuh. Jadi toiletnya bukan cuma satu guys, toiletnya ada dua. Nah, ini bisa main untuk ke sungai. Jujur li, ini tempatnya enak loh. Begitu bebas di sini, boleh bawa makanan atau minuman dari luar. Lihat batu ini bisa dijadiin tempat makan-makan dong, piknik atau apa. Tuh. Terus juga yang jaganya juga si A-nya ramah banget, ditanya-tanya sama kita, oke. Enak gitu loh diajak komunikasinya. Dan yang satu lagi yang paling penting, itu murah guys. Ini bener-bener murah. Satu orang cuma 10.000. Anak kecil kalau di bawah 5 tahun kayaknya nggak dihitung deh. Soalnya anak saya di bawah 5 tahun nggak dihitung, jadi yang dihitung orang dewasa aja. Ini benar-benar murah loh, parkir nggak bayar, bener, parkir free. Terus kita bisa dapat ya wahana yang fasilitasnya cukup lengkap, kayak kalau mau mandi di kolam tadi ada, di sungai pun ada. Asik ya. Ini kayaknya alirannya langsung dari Gunung Tanggabuana deh. Intinya di atas sana bisa tembus ke Curug Cigentis mungkin. Melihat sungai dari atas ya. Bisa enak sambil ngopi, makan mie. Oh, tuh di atas juga ada guys. Ya gitu dah. Asik banget ya guys, bisa kita menikmati alam, mendengarkan suara aliran air sungai, banyak pepohonan, suasananya yang sangat masih asri. Begitu bikin saya jadi ingin berlama-lama di sini, melupakan sejenak segala hiruk pikuk perkotaan. Rasanya begitu tenang dan damai berada di sini.
Negara lagi dandan habis mandi berenang. Kalau yang ini emang tukang action guys. Tuh nggak tahu dia ngomelin siapa, ngoceh. Suasana syahdu makannya mie guys. Di bawah ada sungai. Ini alirannya langsung dari Curug Cigentis, Sangga Buana. Ya guys, tadi gue udah nanya vilanya. Kalau yang tadi yang kecil itu katanya 400. Kalau yang besar itu 500. 500 itu 500 bisa 8 orang loh. Kalau yang 400 bisa lah 5 orang, 6 orang, atau 4 orang kali ya, sekeluarga. Dan untuk tadi fasilitas yang karaoke tadi itu boleh guys. Kalau kalian punya HP pengen karaoke langsung colok aja udah. Enak banget ya. 10.000 bisa karaoke, mandi di kolam, berenang. Kolam anak-anak yang tadi yang di atas, kolam dewasanya di bawah. Terus kalau mau ke sungai tinggal ke sungai guys. Mau piknik di sungai pun boleh. Wah, top banget ya. Ayo guys, ramaikan guys. Jangan sampai enggak ya, ini aksesnya mudah loh. Pokoknya kalau dari jalan yang arah mau ke naik ke Curug Cigentis itu kan ada yang mandi-mandi yang di sungai itu yang sebelah kiri ya. Nah, naik sedikit nanti ada tuh sebelah kanan ada pelangnya JC House. Nah, nanti kalian tinggal belok kanan, nanti tinggal lurus aja. Lurus mentok ada di sebelah kanan. Nanti deh saya spill jalannya deh. Rencananya sih pengen sore ini pengen ke ini juga sih, apa namanya, ke Puncak Sempur. Cuman nggak tahu ya motor bisa naik apa enggak ini, soalnya pakai gearnya ukuran kecil sih, ukuran 35 harusnya kan. Kalau mau naik-naik itu gearnya digedein kan, gear belakangnya. Cuman mudah-mudahan sih bisa naik ya. Coba kalau misalkan ini nanti saya videoin deh. Emang katanya sih ekstrim, jalur untuk ke Puncak Sempurnya itu ekstrim. Sebentar lagi kita mungkin bakalan ke sana ini habis mandi, habis bilas juga, jadi ya kita lagi siap-siap lah. Oke. Ya, kita sudah memasuki kawasan menuju ini ya, apa, Puncak Sempur. Jalannya bakal nanjak terus nih. Tadi awal pertama jalan aja udah nanjaknya gila, bener-bener tinggi. Ya kita bakal coba terus nih motor, kira-kira motor kita kuat nggak nih ya. Ya bisa teman-teman lihat itu di kiri kanan itu banyak banget pohon ya. Ya ada sebagian juga rumah warga, tapi sih saya perhatiin sih rumah warga sih nggak terlalu banyak ya. Kebanyakan sih kayak kebun
kebun-kebun milik warga ya, rumah ada beberapa lah. Nah itu di depan kita bisa lihat, wow, kiri kanan kita view-nya, kita berada di atas. Nah ini ada wisata juga nih, Water Hill tuh, cuman nggak tahu ya sekarang kondisinya kayak gimana. Nanti deh kapan-kapan kita coba untuk sana ya, kita lihat kondisinya kayak gimana dan kita bakal spill kayak gimana kondisinya sekarang. Nah ini kita lanjut lagi guys, lanjut terus. Di sini kita bakal ke Puncak Sempur. Ya lebih tepatnya sih pengennya ke Saung Kopi Hideng sih. Di atas itu kan ada kayak semacam cafe yang paling tingginya lah, Saung Kopi Hideng ya. Sekalian ke yang ada apa namanya tuh guys, yang bacaan Puncak Sempur itu ya. Cuman ya nggak tahu juga ini bakalan nyampe atau enggak, soalnya kata menurut yang udah gue lihat di internet, di sosial media, kayaknya di sini jalannya ekstrim banget guys. Ini juga gue ngerasainnya kayak gimana ya, jalannya bener-bener nanjak terus. Nah ini di sebelah kiri ini kita guys ada namanya Villa Ashraf. Nah Villa Ashraf ini terkenal guys di sini ya, udah cukup populer lah, lumayan populer, banyak ulasannya bagus-bagus di Google Maps, di aplikasi gitu udah bagus ya. Nah ini kita lewatin pohon-pohon lagi guys, jalannya nanjak terus ya dari tadi. Ini motor gue juga udah rasanya berat banget nih di sini, di bagian ini kayak udah mau kehabisan napas tapi masih mau sih. Kita coba aja terus sampai di mana mentoknya ya. Kalau misalkan sampai bener-bener ke atasnya ya alhamdulillah, bersyukur banget. Soalnya di sini gua pakai gear tuh yang ukuran 35, sedangkan muatan kita full guys. Jadi kalau sendiri sih pasti kuat, tapi kalau ada muatan kan bareng anak istri ya berat. Nah ini lumayan tinggi nih guys tanjakan ini nih. Dulu waktu motor masih kurang sehat saya pernah kan kesini lewatin tanjakan itu, udah nggak kuat lagi motor. Tapi ini alhamdulillah masih nanjak terus ya guys. Makanya ini saya berpikiran positif aja ya kan, supaya bisa naik terus ke Saung Kopi Hideng sampai ke sana. Karena pengen banget guys, dari dulu pengen nyampe ke situ nggak pernah nyampe, soalnya motornya ya lagi-lagi namanya motor udah berusia 21 tahun ya, 20 tahun lah ya. Jadi ya ibaratnya nih motor udah legend lah. Jadi butuh perawatan yang lebih. Nah ini di sebelah kanan ada Cafe 99. Ini enak loh guys, view-nya bener-bener langsung ke gunung. Gue udah pernah di situ makan sama minum di sana di cafe, pokoknya enak banget. Itu di sebelah sana kayaknya ketemu gunung-gunung apa gitu yang sebelah kanan itu. Nah ini juga kita udah mulai mau dikit lagi sampai. Nah ini udah hampir-hampir ya. Ini udah mulai lebih parah lagi nanjaknya ya. Di sini motor gue udah terasa berat banget. Gue nggak yakin sih ini bisa nyampe. Nah ini nih, di sini nih, waduh, bener-bener motor gue udah kehabisan napas guys tuh. Nah itu di sebelah kiri bekas ada penginapan tuh tadinya. Nah sekarang nggak tahu kenapa bisa tutup. Tadinya nyambung itu penginapannya sama yang ada di Cibokor sebelah depannya lagi. Nah itu tuh. Itu gue udah mulai pakai kaki guys nanjaknya tuh. Nah ini view-nya keren banget sih emang sih sebenarnya. Padahal sebenarnya nggak terlalu tinggi loh puncak ini, tapi jalannya itu yang ekstrim, apa kemiringannya tuh luar biasa gitu. Kemiringan sudut derajatnya itu bikin gimana ya, kalau motor ya kurang sehat ya hati-hati dah lewat sini mah. Mending putar balik aja kalau motor kurang sehat mah, atau nggak yakin atau nggak berani ya udah nggak usah, soalnya ngeri banget. Nah ini yang terakhir nih. Setelah ini kan 200, nggak nyampe 200 meter lah, kita 150 meter lagi tuh. Ini tanjakan satu lagi terus naik lagi. Nah itu udah sampai, dan motor gua ternyata nggak kuat guys. Akhirnya
Gue puter balik di sini tuh, motor gue udah menyerah dia guys. Mau ke puncak Sempur tapi nggak naik motornya karena gearnya kecil. Minggu depan mungkin kita bakal coba kata ganti gear motornya lebih gede biar bisa naik. Akhirnya ya jadi foto-foto di sini aja udah. Muatan full guys, makanya mungkin berat juga kali ya. Ya udah segitu aja vlognya guys. Nanti record nggak nih jalan balik ke ini, ke rumah? Memorinya penuh. Masya Allah, indah banget. Jadi kita tadi di bawah situ guys, ini di atas. Oh, masih nanjak lagi. Dan dia menyerah guys, dia menyerah karena ukuran gearnya kecil. Terus kita muatan full, jadi nggak bisa naik ke sana. Kalau gearnya digedein sih bisa. Tuh, dikit lagi padahal tinggal 200 meter paling. Aduh.